Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan hari ini? Masih. Kan sudah jam terakhir, pastinya sudah capek semua, ya kan? Iya, Bu. Hari ini siapa yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Hadir semua ya. Nah, sebelum memasuki materi, kalian bisa lihat ini gambar apa? Berita. Betul, yang menjawab dapat 1000 poin dari Ibu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita akan mengenai pengertian teks berita, kemudian unsur pembangun teks berita, dan juga struktur dan juga kaidah kebahasaan dalam teks berita. Nah, kalian bisa membuka buku paket pada halaman 32 ya, menyajikan berita inovasi yang menghibur. Nanti dalam pertemuan terakhir akan ada tugas proyek, yaitu membuat berita melalui vlog secara kelompok ya, nanti tugas akhir dari bab 2 ini. Nah, apa itu teks berita? Ada yang tahu teks berita itu apa? Saya, Bu. Apa, Mbak Maya? Teks yang memuat informasi. Ya, tepat. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, apa, Mbak Binti? Teks yang berisi suatu peristiwa atau kejadian. Ya, betul. Dapat 5.000 poin ya, dicatat nanti di akhir pertemuan ketiga pada bab ini nanti Ibu masukkan ke nilai ya. Iya, Bu. Nah, ini pengertian teks berita secara lebih luas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa berita merupakan cerita mengenai kejadian atau peristiwa faktual yang baru saja terjadi menarik perhatian khalayak umum. Sedangkan menurut Sumandiria, berita adalah laporan mengenai fakta atau peristiwa yang menjadi topik perbincangan masyarakat. Jadi yang dapat dijadikan teks berita itu menarik perhatian khalayak umum. Nah, dalam teks berita itu harus ada unsur-unsur pembangun. Pasti kalian sudah tahu kan unsur-unsur pembangun itu apa saja? Ada 6. Apa? 5W plus 1. Betul. 5W plus 1H. Atau kita menghafalnya dapat dengan diakronimkan sebagai adik Simba ya. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa itu menjelaskan apa peristiwa yang dibahas, kemudian di mana tempat terjadinya peristiwa tersebut, kemudian kapan terjadinya peristiwa tersebut, kemudian mengapa atau latar belakang terjadinya peristiwa tersebut, dan bagaimana itu kronologis atau urutan terjadinya peristiwa. Nah, jadi unsur-unsur ini harus ada dalam teks berita. Nah, kemudian unsur-unsur tadi nanti akan dimasukkan ke dalam struktur. Kita bisa mengingatnya dengan kerucut terbalik. Mengapa kerucut terbalik? Nah, kerucut ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada bagian kepala, leher, tubuh, dan kaki. Kepala berita, leher berita, tubuh, dan juga kaki. Nah, kok kerucut terbalik berarti yang paling atas itu bagian terpenting. Nah, dalam kepala itu nanti memuat unsur-unsur tadi 5W plus 1H. Kemudian bagian lehernya itu menjelaskan dari unsur-unsur tersebut. Begitupun dengan bagian tubuh, menjelaskan lebih rinci unsur-unsur tadi. Kemudian bagian kaki apa Bu isinya? Ada yang bisa menjawab? Yang menjawab nanti dapat poin. Bagian kaki isinya apa? Nah, itu merupakan bagian yang nggak penting. Kenapa kok Ibu katakan nggak penting? Karena dalam sebuah kolom berita itu pasti ada kata, minimal kata. Nah, nanti editor bisa memotong bagian yang kurang penting tanpa mengurangi informasi inti atau yang ada di adik Simba atau 5W 1H tadi. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dari sini? Belum. Paham semua? Tadi yang menjawab dapat 1000 poin semua ya? Iya, Bu. Ya. Selanjutnya kaidah kebahasaan teks berita. Nah, dalam teks berita itu pasti memiliki kaidah atau
bahasa yang khas dengan teks yang lainnya. Mengapa kok khas? Nah, menggunakan bahasa yang bersifat standar atau baku karena berita nanti akan menjadi konsumsi masyarakat umum, jadi harus menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul, dapat 1000 poin semua. Kemudian menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu ditandai dengan tanda apa? Tanda petik. Betul, dapat 2000 poin Mbak Binti, Mbak Niken dan Mbak Intan. Dicatat ya. Iya, Bu. Terus yang ketiga, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Sudah pasti ya, dalam berita itu pasti menggunakan keterangan waktu. Waktunya kapan dan tempatnya di mana. Selanjutnya menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini merupakan keterangan waktu. Contohnya, misalnya kemudian, terus sejak itu, setelah itu, awalnya, dan juga akhirnya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak nanti langsung tugas loh. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Nah, ini contoh teks berita bisa dibuka pada halaman 39 buku paket cerdas cerdasnya. Bawa kan semua halaman 39. 9, Bu. Gabung ya sama temannya. Nah, ini soal dari Ibu dikerjakan secara mandiri. Untuk lembarnya tadi bisa di buku ya. Soalnya ada itu, Ibu bacakan secara mandiri, carilah teks berita aktual atau terbaru yang ada di kota kalian, kemudian bacalah berita tersebut dan temukan struktur teks berita tersebut yang terdiri dari kepala berita, leher berita, tubuh berita, akhir berita dengan memberikan tanda atau digarisbawahi ya nanti. Kemudian menganalisis unsur adik Simba dan yang terakhir menulis garis besar berita yang telah kalian temukan. Ini ya lembar jawabannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Belum ada, Mbak Belum, Elsie, Bu. pintar sekali. Itu beritanya tentang apa? Berita tentang pesawat terbang harga 400M buatan RI makin laris manis. Oh, ya. Apakah sudah selesai semua? Belum. Belum. Sedikit lagi. Ibu tunggu 2 menit lagi ya. Baik, Bu. Dikumpulkan ya. Baik, Bu. Ini sudah. Ibu cek sebentar ya, secara garis besar kalian sudah paham atau belum? Wow, pekerjaan kalian sangat bagus sekali ini. Semua sudah paham ya. Mencari berita terbaru yang ada di kota, kemudian menganalisis. Nah, Ibu akan memberikan sedikit tambahan materi ketika kita mencari berita. Kan sekarang sudah bisa diakses ya. Kalau dulu kan hanya melalui radio atau televisi dan juga surat kabar atau koran ya. Sekarang berita bisa diakses melalui genggaman tangan. Jadi di gawai kalian atau handphone semua pasti sudah punya gawai kan? Namun kita harus pintar dalam berselancar dengan bersilang. Maksudnya bersilang itu gimana? Membandingkan antara berita satu dengan berita lainnya. Maksudnya satu topik tapi dibandingkan, misalnya dari Radar Kediri dibandingkan dengan dari Jatim. Apabila memiliki kesamaan yang banyak berarti itu berita valid sesuai dengan fakta, bukan berita palsu atau berita hoax ya, atau berita bohong. Nah, hari ini sangat pandai-pandai dan juga sudah bagus yang mengerjakan. Sebelum Ibu menutup pertemuan kali ini, kita memberi kesimpulan dulu ya dari apa yang telah kita pelajari tadi mengenai pengertian teks berita. Apa berita itu? Kejadian yang Benar-benar terjadi. baru saja terjadi, benar, kemudian menjadi perbincangan banyak
khalayak umum. Terus kemudian unsur-unsur tadi apa? Betul, dapat 2000 poin semua ya yang jawab. Kalau ini strukturnya tadi ada apa saja? Kepala, leher, lutut, kaki. Bagian terpenting bagian yang mana? Kepala. Yang tidak penting? Kaki. Pinter, semua dapat 5000 poin. Terus kaidah kebahasaan dalam tes berita tadi apa saja? Ada 4 tadi. Ada yang ingat? Nanti dapat 5000 poin lagi. Menggunakan kalimat langsung. Betul, dapat 5000 poin Mbak Binti. Terus apa lagi? Menggunakan konstruksi dan modal. Ya betul, terus apa lagi? Keterangan dan pendapat. Terus apa lagi? Menggunakan bahasa yang bersifat cerdas atau baru. Betul, semua dapat 5000 poin, tepuk tangan. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberitahukan kalau pertemuan depan nanti tugasnya secara kelompok ya. Kalau tugas kelompok itu semangat atau enggak semangat? Malah semangat. Malah lebih semangat. Oh gitu. Ya sudah, kalau gitu pertemuan hari ini Ibu tutup ya. Terima kasih atas antusias dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.